Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang perancangan sistem informasi manajemen persediaan barang. Sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan diri saya dan teman-teman saya dulu di sini. Perkenalkan, saya Ega Prasetyo. Saya Febianto Rizky Kurbandi. Saya Muhammad Ilyasa Alia. Berikut presentasi dari kami. Dimulai dari latar belakang terlebih dahulu. Manajemen persediaan barang menjadi salah satu faktor kunci dalam kesuksesan operasional perusahaan. Manajemen persediaan dapat memberikan dampak positif terhadap kinerja perusahaan termasuk pengurangan biaya, peningkatan layanan pelanggan, dan peningkatan keuntungan. Dengan berkembangnya teknologi informasi, penggunaan teknologi informasi yang tepat dapat mengurangi risiko kesalahan manusia dalam pencatatan dan pelacakan persediaan. Untuk rumusan masalah di sini kita memiliki beberapa. Ada pencatatan dengan metode konvensional seringkali tidak dapat memadai secara keseluruhan, menyebabkan informasi yang dihasilkan tidak akurat. Masalah yang muncul dapat meliputi selisih jumlah barang, banyaknya dokumen fisik yang tidak teratur, dan proses perhitungan persediaan yang memakan waktu yang lama. Kemudian ada permasalahan ini menyebabkan pengelolaan dan rekonsiliasi persediaan terhambat, mengakibatkan kesalahan dalam pencatatan. Selain itu, ketika ada konsumen yang ingin membeli namun persediaan barang di toko habis, pemilik harus memeriksa persediaan di gudang terlebih dahulu. Hal ini disebabkan oleh penggunaan kertas yang tidak selalu terupdate dalam pengelola persediaan barang. Baik, saya akan membacakan use case diagram di sini. Use case diagram ini melibatkan dua aktor, yaitu admin dan pemilik. Di mana admin bisa melakukan login, kelola data barang, kelola data supplier, lalu kelola barang masuk, kelola barang keluar, lalu logout. Lalu ada aktor kedua yaitu pemilik yang bisa melakukan login, kelola data barang, kelola data supplier, kelola barang masuk, kelola barang keluar, laporan, lalu kelola pengguna, lalu logout. Activity diagram di mana ada dua aktor yaitu user dan sistem. Dimulai dari user masuk website, lalu sistem menampilkan form login. Sistem menampilkan form login, kembali ke user, memasukkan username dan password. Apabila username dan password benar, maka akan menampilkan akses menu. Apabila salah, akan kembali ke form login. Oke, untuk activity diagram kelola barang, di sini terdapat dua aktor yaitu user dan sistem. Dimulai dari user yang dia memulai dalam ngeklik kelola barang dan di dalam sistem itu menampilkan data yang ada di dalam barangnya. Dan balik lagi ke dalam user, di user itu bisa mengelola barang berupa hapus, ubah dan tambah. Dimulai dari hapus, dia hanya melakukan ngeklik hapus dan itu bakal dilempar ke dalam sistem kembali untuk mengkonfirmasi apakah penghapusan itu bakal dilanjutkan atau tidak. Jika iya, maka dia akan ngeklik input hapus atau tidak. Selanjutnya, data tersebut akan dihapus dalam sistem. Jika terhapus, data maka akan dihapus. Jika tidak, data tidak terhapus dan itu maka akan selesai juga. Balik lagi ke sebelumnya, di kelola barang itu dapat juga mengubah. Di dalam sistemnya itu, dia dapat menampilkan forum ubah data yang mengisi forum untuk kelola barang terdapat diubah dan dia bakal menampilkan forum ubah data yang mengambilkan isi forum di dalam semua user. Selanjutnya, dia dapat menambahkan barang, terus di dalam sistemnya itu maka akan menvalidasi data. Jika datanya valid, maka akan menyimpan data di dalam sebuah sistem. Jika tidak, akan menampilkan pesan error dan menampilkan forum ubah data. Selanjutnya, kelola data barang tambah.
Di selanjutnya itu ada activity diagram laporan. Di sini terdapat dua aktor, yaitu pemilik dan sistem. Dimulai dari pemilik, pemilik itu dapat ngeklik laporan dan di sistem itu akan menampilkan sebuah parameter. Selanjutnya dilanjutkan oleh aktor pemilik, dia dapat mengisi parameternya, klik melanjutkan dengan mengklik parameternya dan ngeklik tampilannya, dan maka akan menampilkan laporannya dalam sistem. Selanjutnya, aktor dapat mencetak atau mengunduh, dalam sistem itu dapat mencetaknya juga, dan lanjutnya selesai. Untuk diagram logout ini hanya ada dua aja ya teman-teman langkah-langkahnya. Ketika di dalam user itu menekan tombol keluar, maka dari sistemnya akan mengarah ke arah form login lagi ya teman-teman karena sudah berhasil keluar dari sistemnya. Nah, kemudian di sini ada kelas diagram. Di kelas diagram ini adalah barang yang menyimpan data master barang seperti kode barang, nama barang, deskripsi, satuan, jumlah stok, atau serta foreign key ke merek dan kategori. Kelas barang ini memiliki operasi CRUD atau create, read, update, dan delete. Standar satu barang hanya termasuk dalam satu merek dan satu kategori, tetapi satu merek dan satu kategori dapat digunakan oleh banyak barang. Hubungannya itu one to many. Proses barang masuk digambarkan melalui dua kelas utama, yaitu barang masuk dan detail masuk. Kelas barang masuk mencatat tanggal masuk, ID supplier, dan nomor transaksi masuk, sedangkan detail masuk menyimpan informasi barang yang masuk. ID barang, jumlah masuk, dan harga beli. Satu transaksi barang masuk dapat memiliki banyak detail masuk. Seperti hubungannya itu one to many. Nah, dari kelas supplier menyimpan data masuk seperti nama, alamat, kontak, dan berhubungan one to many dengan barang masuk. Kemudian ada proses barang keluar, penjualan, barang rusak atau pengeluaran lainnya diwakili oleh kelas barang keluar. Dan detail keluar, kelas barang keluar mencatat tanggal keluar dan keterangan transaksi, sedangkan detail keluar menyimpan barang yang dikeluarkan beserta jumlahnya. Satu transaksi barang keluar dapat memiliki banyak detail keluar. Kelas merek, dan kategori berfungsi sebagai data referensi untuk pengelompokan barang. Keduanya memiliki operasi create, read, update, delete. Lengkap semua kelas transaksi, termasuk detail masuk dan detail keluar, memiliki referensi langsung ke kelas barang sehingga setiap perubahan stok dapat langsung mempengaruhi jumlah pada tabel barang. Secara keseluruhan, kelas diagram ini memberikan gambaran komprehensif tentang struktur objek dalam sistem manajemen persediaan barang yang mencakup pengelolaan master barang, master supplier, master merek, dan kategori, serta transaksi barang dan barang masuk dan keluar dengan mekanisme detail transaksi. Desain ini memungkinkan pencatatan stok yang akurat, pelacakan riwayat pembelian dan pengeluaran, serta pengelompokan barang berdasarkan merek dan kategori secara efektif. Baik, selanjutnya ada sequence diagram. Ada 3 aktor yaitu user, browser, dan sistem. Yang pertama, user membuka halaman login melalui browser. Lalu browser menampilkan form login kepada user. Lalu user memasukkan username dan password ke dalam form. Lalu browser mengirim data login ke sistem menggunakan metode POST. Lalu sistem memvalidasi kecocokan username dan password. Jika login berhasil, jika data valid, sistem mengarahkan user ke halaman dashboard. Jika login gagal, jika tidak valid, sistem menampilkan pesan kesalahan dan user tetap di halaman login. Ada sequence diagram yang mengelola data barang, di mana ada 3 aktor yaitu user, browser, dan sistem. Jika ingin lihat daftar barang, maka alurnya
Yang pertama, user membuka menu data barang, lalu browser akan mengirim ke sistem perintah get barang, lalu sistem akan mengecek barang dan respon, lalu tampilkan data barang ke user. Lalu jika tambah barang, maka alurnya user akan mengklik tambah barang dan browser akan mengirim ke sistem get barang, lalu form dan drop down kategori merek dan supplier, lalu ditampilkan ke user yaitu input nama barang, kode, harga, dan stok. Lalu insert ke tabel barang, dan apabila berhasil, barang berhasil ditambah. Jika gagal, kembali ke form dan pesan error. Lalu ditampilkan ke user notifikasi error. Lalu ada edit barang. User akan mengklik edit pada menu barang dan browser mengirim ke sistem perintah get barang. Di sini sistem akan mengecek query barang, lalu akan mengirim kepada browser data barang yang lama. Lalu user akan menerima data barang lama dan akan mengubah data barang tersebut. Data barang tersebut akan diinput oleh user dan oleh sistem akan divalidasi. Lalu dari sistem akan mengeluarkan barang berhasil diubah. Lalu ke user tabel refresh dengan data baru. Lalu ada menu hapus barang. User mengklik hapus pada barang, lalu browser akan mengirim kepada sistem delete barang. Lalu sistem akan mengecek riwayat transaksi, lalu akan menghapus barang dari storage. Jika berhasil, maka sukses barang dihapus. Jika tidak berhasil, maka error tidak bisa hapus ada transaksi. Lalu di user akan dikirim berhasil atau error sesuai pesan tadi. Oke, di sini ada sequence diagram laporan yang terdiri dari dua aktor, yaitu pemilik dan sistem. Dimulai dari pemilik, di mana dia dapat membuka menu laporan di dalam sistem. Lalu sistem akan menampilkan forum, pilih tanggal, awal dan akhir kepada pemilik. Lalu pemilik dapat melakukan input tanggal dan klik laporan. Lalu sistem akan menampilkan query barang masuk dan keluar berdasarkan rentang tanggal. Lalu sistem akan menghitung total masuk dan keluar saldo akhir. Lalu itu kedua itu bakal ditampilkan oleh sistem menuju kepada pemilik dalam bentuk tabel laporan di layar. Lalu si pemilik dapat mengunduh laporan tersebut. Lalu sistem akan menjerat sebuah PDF file yang akan diberikan kepada pemiliknya. Selanjutnya ada sequence diagram laporan logout, di mana di sini ada 3 aktor, yaitu user, browser, dan sistem. Dimulai dari user ngeklik tombol logout di dalam browser. Lalu browser itu akan melanjutkan ke dalam sistem untuk melakukan get logout. Lalu dalam sistem akan mengautentifikasi logout-nya. Lalu sistem akan redirect ke dalam menu login karena barusan melakukan menu logout dalam browser. Nah, browser akan meneruskannya lagi kepada user kembali ke dalam menu login. Kemudian di sini ada entity relation diagram atau ERD. Di sini ada beberapa entitas di gambarnya. Yang saya akan jelaskan pertama yaitu di entitas kategori. Di entitas kategori ini menyimpan pengelolaan barang seperti elektronik, fashion, makanan, minuman, alat tulis, dan sebagainya. Setiap kategori memiliki ID kategori dan nama kategori. Relasi antara kategori dan barang bersifat one-to-many, artinya satu kategori dapat mencakup banyak barang, tetapi satu barang hanya termasuk dalam satu kategori. Kemudian ada entitas merek. Di dalam entitas merek tuh menyimpan data brand atau merek produk seperti contohnya Samsung, Nike, Indofood, dan lain-lain. Setiap merek memiliki ID merek dan nama merek. Relasi dengan barang juga one-to-many. Satu merek dapat digunakan oleh banyak barang, sedangkan satu barang hanya memiliki satu merek. Kemudian ada entitas supplier. Di dalam entitas supplier ini menyimpan informasi pemasok atau vendor yang menyediakan barang, mencakup ID supplier, nama supplier, alamat, telepon, dan email. Relasi antara supplier dan barang bersifat one-to-many.
karena satu supplier dapat menyediakan banyak jenis barang, tetapi satu barang biasanya hanya berasal dari satu supplier yang sama. Kemudian ada entitas user. Di entitas user ini menyimpan data pengguna sistem seperti admin, kasir, staf gudang, owner, dan lain-lain yang melakukan semua transaksi. Atributnya meliputi ID user, nama, email, password, dan role. Setiap transaksi barang masuk maupun barang keluar wajib mencatat siapa pengguna yang melakukannya untuk keperluan audit dan tanggung jawab. Kemudian ada entitas barang masuk. Di dalam entitas barang masuk nih mencatat setiap kali ada penerimaan barang dari supplier atau pembelian. Atribut utamanya meliputi ID transaksi sebagai primary key, tanggal masuk, ID barang, jumlah barang yang diterima, harga beli total, ID user yang mencatat, serta keterangan tambahan. Relasi dengan barang dan user bersifat one-to-many, karena satu barang dapat masuk berkali-kali dan satu user dapat mencatat banyak transaksi masuk. Setelah transaksi ini berhasil, stok barang otomatis bertambah sesuai yang diterima maupun yang berkurang juga. Kemudian ada entitas barang keluar. Di sini mencatat setiap pengeluaran barang, baik karena penjualan, barang rusak, sampel, maupun alasan lain. Atributnya meliputi ID transaksi, tanggal keluar, ID barang, jumlah yang dikeluarkan, harga jual total jika penjualan. Untuk keseluruhan ERD ini menggambarkan alur data yang lengkap dan terkontrol untuk sistem persediaan barang, mulai dari pendataan master barang, kategori, merek, dan supplier, pencatatan penerimaan barang dari supplier, hingga pencatatan pengeluaran atau penjualan kepada barang pelanggan. Slide berikutnya, kemudian kita sampai di kesimpulan sistem persediaan barang yang dirancang dengan baik dan berbasis teknologi ini informasi merupakan langkah strategis untuk meningkatkan performa, efisiensi, dan daya saing perusahaan. Oke, baik gitu teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. See you next time, teman-teman.